Awal cerita menampilkan Shoji Enishiro, YouTuber dengan nama channel Aoringo, yang penuh semangat mengumumkan tantangan terbarunya melawan Orakin-san, seorang pegulat sekaligus YouTuber terkenal. Siarannya baru berjalan 3 menit tapi sudah disaksikan lebih dari 900 penonton. Di depan kamera, Shoji memprovokasi Orakin agar menyerangnya, sementara Orakin terlihat bingung kenapa semuanya direkam. Akhirnya, Shoji babak belur dipukuli, tapi malah tertawa keras dan bertanya ke kameranya apakah semuanya terekam. Meskipun tubuhnya lebam, Shoji tampak benar-benar menikmatinya. Setelah pertarungan itu, Shoji berdiri dengan wajah penuh darah sambil menatap ponselnya. Dalam pikirannya muncul kalimat sarkastik tentang betapa kacau dirinya sekarang. Di bawah layarnya tertulis identitasnya sebagai Shoji Enishiro, 15 tahun, putus sekolah. Tak lama kemudian, Shoji terlihat berlari dikejar polisi yang kebingungan menghadapi anak seberani itu. Sambil tersenyum lebar, Shoji berpikir kalau satu-satunya pilihan sekarang hanyalah kabur. Orang-orang yang melihatnya hanya berbisik bahwa bocah itu pasti salah satu dari para YouTuber kontroversial yang belakangan sedang ramai dibicarakan. Setelah berhasil kabur, Shoji berjalan santai di pinggir jalan sambil menatap layar ponsel. Siarannya yang baru saja selesai sudah meledak di internet. Komentar yang muncul penuh kebencian, mulai dari yang menuduhnya gila sampai menyebutnya sampah masyarakat. Tapi bukannya marah, Shoji justru tertawa puas. Saat melihat saldo rekening yang mencapai hampir 4 juta yen, dia berpikir bahwa semakin orang membencinya, semakin banyak uang yang mengalir. Senyum lebar muncul di wajahnya sambil merasa tak bisa berhenti tertawa. Beberapa hari kemudian, Shoji berada di rumah sakit, menjenguk adiknya, Akari. Begitu melihat Akari yang terbangun di ranjang, Shoji terkejut dan menegurnya agar tidak memaksakan diri. Akari, yang berusia 12 tahun, hanya tersenyum santai sambil memainkan game konsol di tangannya. Dengan nada manja, Akari menegur Shoji karena tidak membalas pesan-pesannya. Shoji panik dan mencoba menebusnya dengan menunjukkan kue yang dibawanya sebagai hadiah. Tapi Akari langsung menebak bahwa kue itu dibeli bukan untuknya, melainkan karena Shoji ingin memakannya. Suasana kamar rumah sakit jadi lebih hangat ketika Akari mulai mengomeli Shoji. Akari mengingatkan tentang janji Shoji untuk hanya makan 1 camilan manis per hari, tapi ternyata sudah 3 yang dimakan. Shoji hanya bisa tersenyum kaku, sedangkan Akari melanjutkan omelannya tentang pola makan buruk dan kebiasaan begadang kakaknya. Akari kemudian tersenyum kecil sambil mengatakan kalau Shoji benar-benar tidak bisa diandalkan tanpa dirinya. Ucapan itu membuat Shoji tertawa malu, tapi dalam hatinya terasa hangat. Beberapa detik kemudian, Akari batuk cukup keras hingga membuat Shoji panik. Akari berusaha menenangkan dengan bercanda sambil merebut kue di tangan kakaknya. Namun batuknya makin parah, dan Shoji langsung memeluk Akari dengan cemas, memintanya bertahan. Dalam kepanikan, Shoji berlari keluar kamar sambil berteriak memanggil perawat. Dalam benaknya, hanya ada satu kalimat yang terus terulang, mempertanyakan kenapa adiknya harus memiliki tubuh yang selemah itu. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Shoji duduk di sisi tempat tidur Akari. Dengan senyum optimis, Shoji meyakinkan bahwa dia akan menemukan dokter terbaik di dunia untuk menyembuhkan penyakit adiknya. Akari yang tampak lemah bertanya apakah mereka bisa membiayai operasi seperti itu. Shoji hanya tersenyum percaya diri dan memintanya untuk tidak khawatir. Saat itu Shoji teringat pesan dari seorang kakek di tempat penampungan yang pernah dia tempati, yang berkata agar tidak menjalani hidup dengan menyusahkan orang lain. Pernyataan itu justru memicu tekad gila dalam diri Shoji. Dia sadar dirinya bukan orang pintar, tidak punya bakat istimewa, dan hanya mengandalkan fisik yang kuat. Tapi jika dengan tubuh itu dia bisa menghasilkan uang untuk menyelamatkan Akari, maka dia akan melakukannya tanpa ragu. Akari sempat tersenyum lembut dalam tidurnya, dan Shoji menatapnya sambil berpikir bahwa bahkan jika seluruh dunia membencinya, dia tidak peduli asalkan Akari bisa sembuh. Saat melihat videonya mendapat puluhan ribu dislike, Shoji malah semakin bersemangat. Sebulan kemudian, orang-orang di internet heboh karena akun Aoringo tiba-tiba dihapus. Sebagian berasumsi bahwa Shoji dipindahkan ke Akademi Umiden, tempat rehabilitasi untuk remaja kecanduan ponsel.
Banyak rumor beredar bahwa sekolah itu berada di pulau terpencil dan siswa di sana tidak bisa keluar setelah masuk. Di tengah kabar itu, Souji yang terlihat kebingungan berdiri di depan gedung besar bertuliskan Kumiden Academy, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu cuma cerita bohong. Kini Souji menjalani hari-harinya di asrama Kumiden Academy. Hidupnya sederhana, hanya makan puding yang dijual di tos serba kampus. Dia sempat berpikir kalau Akari pasti suka puding ini. Saat menatap bungkusan selimut Akari yang selalu dia bawa, Souji terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil ketika ponselnya bergetar menandakan pesan masuk. Pesan itu dari Akari. Adiknya menyapa dengan ceria, menanyakan apa yang sedang dilakukan kakaknya. Souji menjawab bahwa dia sedang makan puding, dan Akari langsung membalas dengan candaan soal jumlah puding yang sudah dimakan. Akari juga menegur agar Souji menepati janji untuk mengurangi camilan. Setelah Souji menanyakan kondisi Akari, balasan datang dengan foto Akari tersenyum sambil memberi tanda damai. Akari bilang tubuhnya jauh lebih baik dan tak sabar ingin segera bertemu. Souji membaca pesan itu dengan senyum lebar, merasa lega sekaligus penuh semangat. Malamnya, Souji tertidur di kasur asrama sambil memeluk ponselnya. Ketika terbangun, ponsel itu menunjukkan pesan baru dari Akari yang berbunyi bahwa Oni-chan tidak ada gunanya tanpanya. Souji menatap layar itu lama sambil tersenyum tipis, lalu berbisik dalam hati penuh rasa syukur. Akhirnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Souji bisa merasa tenang. Souji sedang bersantai di kamarnya ketika tiba-tiba terdengar suara berat menghantam sesuatu dari atas. Dalam sekejap, seseorang berpakaian gelap melompat dari langit-langit sambil mengayunkan palu besar ke arah kepala Souji. Refleks, Souji berteriak dan menunduk keras, membuat palu itu menghancurkan bagian belakang kamarnya. Serangan itu begitu cepat sampai Souji tidak sempat berpikir siapa orang ini dan kenapa menyerangnya begitu tiba-tiba. Setelah menghindar, Souji menatap ke arah penyerang yang kini berdiri di balik debu reruntuhan. Tangannya masih memegang sisa puding yang belum sempat dimakan. Penyerang itu, dengan tatapan sinis, terlihat kesal karena serangannya gagal dan melontarkan kata kasar sebelum meminta maaf dengan nada dingin. Souji terpaku, bingung melihat rumahnya hancur berantakan, dan mulai panik menyadari situasi ini bukan sekadar lelucon. Souji berteriak panik, menyebut penyerangnya sebagai pembunuh, sementara ponselnya terlempar dan jatuh ke lantai. Souji menatap benda itu dengan ngeri, menyadari betapa pentingnya ponsel itu baginya. Ketika penyerang mendekat, Souji kembali berteriak dan melompat ke belakang untuk menghindar. Penyerang itu malah berhenti sejenak, menatap ke arah ponsel yang tergeletak di lantai, seolah tertarik pada benda itu. Beberapa saat kemudian, Souji berada di taman bermain, berbicara lewat ponsel dengan Akari. Akari terdengar cemas, bertanya apakah Souji baik-baik saja setelah mengatakan bahwa ada pembobol rumah. Souji mencoba menenangkan, mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tapi belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat menatap ponselnya, Souji mulai sadar kalau penyerang tadi mungkin mengincar ponsel itu. Namun, sebelum sempat menghubungi polisi, Akari di layar tersenyum polos sambil mengangkat dua jarinya membentuk tanda damai, membuat Souji bingung. Tiba-tiba, penyerang itu muncul lagi dan langsung menyerang Souji. Souji membalas dengan serangan balik spontan. Dia berteriak lantang bahwa ini murni pertahanan diri, berusaha keras menahan serangan palu yang hampir mengenai wajahnya. Pertarungan sengit terjadi, keduanya saling adu pukul dan tendangan. Souji berhasil mendaratkan satu tendangan keras ke arah penyerang, membuat pria itu sedikit mundur. Akhirnya, penyerang itu berdiri tegak, terlihat jelas memegang palu besar dan mengenakan seragam gelap. Dengan nada datar, dia menyebut nama Souji lengkap dengan identitasnya sebagai YouTuber kontroversial Aoringo. Souji terkejut mendengar itu, dan langsung sadar bahwa target sebenarnya adalah ponselnya. Penyerang itu menatap benda itu di lantai dengan ekspresi dingin, seolah punya alasan pribadi untuk menghancurkannya. Souji yang terengah-engah menatap penyerangnya dengan cemas. Pria itu mengaku telah menonton semua video Souji, dan setiap tayangan membuatnya muak sampai ingin muntah. Dengan marah, dia menyebut konten Souji sangat ofensif dan menjijikan.
Tapi sebelum amarahnya berlanjut, Soji langsung memotong, mengakui bahwa semua yang dilakukan memang salah, namun dia punya alasan. Dengan suara bergetar, Soji memohon agar ponselnya jangan dihancurkan. Soji menjelaskan kalau semua tindakan gilanya dilakukan untuk mendapatkan uang demi membiayai perawatan adiknya yang sakit. Ponsel itu satu-satunya alat komunikasi dengan Akari, dan kehilangan benda itu berarti kehilangan satu-satunya cara untuk berbicara dengannya. Soji bahkan rela dipukuli sampai babak belur asalkan penyerang itu tidak menyentuh ponsel tersebut. Raut wajah Soji tampak sedih namun penuh tekad, menunjukkan betapa pentingnya adiknya baginya. Namun penyerang itu tidak menggubris. Dengan nada keras, dia berkata bahwa ponsel itu harus dihancurkan apapun alasannya. Soji yang kebingungan berteriak, menanyakan apakah penyerang itu tidak mendengar penjelasannya tentang Akari. Wajah pria itu kemudian berubah murka. Lalu dengan nada tinggi dia mengungkapkan kebenaran yang menghancurkan dunia Soji. Dia berteriak bahwa Akari sudah meninggal sebulan yang lalu. Soji membeku di tempat. Selimut bermotif Akari yang selalu dibawanya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Di depan Soji, foto Akari tersenyum terpampang di samping papan duka cita yang dikelilingi bunga. Penyerang itu menjelaskan kalau kondisi Akari memburuk sebulan lalu, tak lama setelah kunjungan terakhir Soji ke rumah sakit. Soji menolak keras, berteriak kalau dia masih mengirim pesan dan Akari membalasnya. Dia bertanya dengan panik, siapa yang sebenarnya menjawab pesannya selama ini. Kenangan kilas balik muncul ketika seorang dokter dengan nada berat mengumumkan waktu kematian Akari. Penyerang itu menatap Soji dengan kesal, menjelaskan bahwa Soji tidak pernah menghadiri pemakaman adiknya karena menolak menerima kenyataan. Pria itu menunjuk foto Akari di altar bunga, sementara Soji memandang ponselnya dengan mata gemetar, meyakinkan diri bahwa yang dilihatnya di layar bukanlah kebohongan. Kenyataan mulai menelan Soji perlahan. Dia duduk di kamar yang berantakan, dikelilingi sampah puding yang belum dibuang. Riwayat pesan di ponselnya menunjukkan bagaimana dia terus menulis untuk Akari sejak awal September. Awalnya pesan-pesan itu ringan, tapi lama-lama berubah jadi putus asa, memohon agar Akari menegurnya, hingga terakhir kali dia menulis kalimat menyedihkan yang meminta Akari tidak meninggalkannya sendirian. Di bawah pesan terakhir, terlihat tanda baca yang menunjukkan pesan itu dibaca pada waktu yang sama. Soji melihat pesan-pesan balasan dari akun bernama Akari at Fighting Illness. Pesan-pesan itu terdengar seperti Akari yang sesungguhnya, mengingatkan Soji agar makan sayur dan tidak hanya makan puding. Soji yakin betul kalau gaya bicaranya itu khas Akari. Balasan itu bahkan berisi kenangan masa kecil mereka, seperti ketika Soji merusak mobil guru mereka dulu. Pesan terakhir dari Akari menegaskan bahwa dia adalah anggota keluarga Soji satu-satunya, dan bahkan menyertakan emoji senyum di akhir. Tiba-tiba Soji menatap ponselnya dengan mata membulat dan air mata mengalir. Suara lembut Akari terdengar dari ponsel, memanggil kakaknya dengan nada manja. Penyerang di belakang Soji terlihat kaget karena mengenali suara itu. Soji tersenyum lebar, tidak peduli dengan air mata yang jatuh. Merasa lega karena Akari ternyata masih hidup di dalam ponselnya. Soji tak peduli bagaimana itu bisa terjadi, yang penting Akari masih bisa menyapanya. Di layar ponsel, sosok Akari muncul dalam bentuk hologram samar yang agak terdistorsi. Dengan suara lembut, Akari mengatakan bahwa dia bisa melihat kakaknya. Soji terdiam, antara bahagia dan tak percaya, menatap wajah adiknya yang tersenyum di layar. Tapi penyerang di belakangnya tidak bisa menerima kenyataan itu. Dengan wajah murka, pria itu bersiap mengayunkan palu lagi sambil bergumam kesal. Tepat sebelum palu itu bergerak, dari layar ponsel terdengar teriakan nyaring. Akari yang memecah keheningan malam. Soji menjerit ketakutan saat palu besar di tangan penyerang itu hampir menghancurkan ponselnya. Di tanah, ponsel itu bergetar dan memancarkan efek digital aneh, seperti glitch yang hidup. Palu menghantam tanah tepat di sampingnya, membuat debu beterbangan. Soji berlutut, gemetar, hanya bisa bergumam lirih dengan pandangan kosong. Dari ponsel itu, cahaya digital muncul membentuk sosok Akari yang tersenyum lembut, memanggil nama Soji sambil berterima kasih karena sudah melindunginya. Soji menangis histeris,
Tubuhnya gemetar karena tak percaya dengan apa yang baru saja muncul di depan matanya. Sosok digital Akari semakin jelas terbentuk, dengan wajah yang terlihat sama persis seperti dulu. Souji menatapnya dengan mata berkaca-kaca, mengucapkan nama Akari dengan suara parau. Sosok itu tersenyum lagi dan berkata bahwa mereka akhirnya bisa bertemu kembali setelah sekian lama. Namun tiba-tiba, ekspresi itu berubah drastis. Darah hitam menetes dari matanya, wajahnya mulai terdistorsi, dan tubuhnya dipenuhi glitch aneh yang membuat penampilannya menakutkan. Senyum lembut itu berubah jadi senyum menyeramkan, dan Akari terus memanggil nama kakaknya dengan nada rusak dan berulang seperti kaset rusak. Penyerang yang sejak tadi berdiri menatap kejadian itu mendecak kesal. Dengan wajah marah, penyerang itu mengambil ponsel Souji dari tanah lalu berteriak sinis, menyuruh Souji mengambil kembali benda itu. Souji yang masih syok hanya bisa menyebut nama Akari dengan nada kebingungan. Sosok Akari yang kini telah sepenuhnya menjadi monster, tampak menyeramkan dengan rambut panjang menjuntai dan wajah yang tak lagi manusiawi. Penyerang itu menjelaskan bahwa sosok di depan mereka bukan lagi adik Souji, melainkan roh hantu yang terjebak di dunia digital. Penyerang itu mulai menjelaskan bahwa di masa lalu, hantu sering muncul di tempat tertentu seperti kamar mandi atau sumur. Tapi di era modern seperti sekarang, roh trauma berevolusi dan muncul dari perangkat digital seperti smartphone. Souji hanya terdiam, matanya melebar ketika mendengar bahwa yang membalas pesan-pesannya selama ini mungkin bukan Akari asli. Penyerang itu menyebut hantu seperti ini sebagai dead account, roh yang terbentuk dari akun media sosial milik orang yang sudah mati. Ia bahkan menyebut contoh nama akun Akari yang dulu aktif sebelum meninggal. Dengan nada frustrasi, penyerang itu berteriak karena rencananya untuk menghancurkan roh tersebut sudah terganggu oleh Souji. Souji yang menangis menatap penyerang itu dengan wajah bingung dan bertanya kenapa seseorang yang barusan sopan terhadap roh bisa berubah kasar begitu. Penyerang itu langsung mengoreksi diri dengan cemberut dan berkata maaf dengan nada malas. Di belakang mereka, monster digital Akari menatap dengan mata besar hitam dan senyum lebar yang membuat suasana semakin mencekam. Penyerang itu mulai sadar kalau wujud hantu Akari sudah berubah sepenuhnya ke bentuk digital, yang berarti serangan fisik seperti palu tidak lagi berguna. Ia pun mengeluarkan ponselnya dan berkata bahwa sekaranglah waktunya bertindak dengan cara yang berbeda. Souji bingung, mengira penyerang itu akan bermain ponsel di saat genting seperti ini. Tapi penyerang itu menjelaskan kalau hantu digital tidak bisa diusir dengan cara biasa seperti salib atau doa, melainkan harus dilawan dengan kekuatan spiritual yang diubah ke bentuk digital juga. Penyerang itu kemudian memegang pedang dengan motif aneh di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya. Lalu menjelaskan dengan nada yakin bahwa untuk membasmi makhluk seperti ini, kekuatan spiritual harus disinkronkan dengan energi digital. Souji hanya bisa ternganga melihat senjata penyerang itu yang tampak seperti campuran antara alat eksorsis dan teknologi canggih. Penyerang itu kemudian bersiap dalam posisi bertarung, memegang senjata besar berbentuk palu dan tombak dengan pola spiritual di permukaannya. Souji berdiri di belakangnya, tidak bisa memalingkan pandangan dari apa yang terjadi di depan matanya. Souji yang kehilangan kendali mulai tertawa seperti orang gila, tidak percaya bahwa adiknya kini menjadi hantu dari smartphone. Penyerang itu hanya menatapnya datar, menganggap Souji sudah kehilangan akal, tapi ia bisa merasakan ada aura spiritual yang kuat dalam diri Souji. Dengan nada tegas, penyerang itu bersumpah akan memperlakukan roh Akari dengan hormat meski menganggap Souji menyebalkan. Ia lalu berteriak bahwa ia akan mengusir roh adik Souji ke alam seharusnya. Saat itu monster Akari melompat ke udara dan penyerang itu menyadari momen sempurna untuk menyerang karena sebagian tubuh roh itu masih terhubung dengan ponsel. Penyerang itu melompat tinggi, mengayunkan palunya sambil mengeluarkan gelombang energi besar yang menyerang Akari digital. Souji menjerit memanggil nama Akari, sadar bahwa serangan itu bisa menghancurkan adiknya sepenuhnya. Serangan besar itu disebut segel keadilan, dan ketika energi spiritual itu menghantam tubuh Akari, tubuh digitalnya meledak menjadi serpihan glitch kecil yang beterbangan. Penyerang itu menatap hasil serangannya dan dengan nada tegas berkata bahwa orang mati harus kembali ke tempat asalnya. Souji yang tidak terima langsung berlari,
menarik penyerang itu menjauh sambil berteriak agar serangan itu dihentikan. Souji memohon dengan air mata berlinang, mengatakan bahwa Akari terlihat sangat kesakitan. Monster digital itu memang tampak menderita, mengeluarkan suara aneh penuh kesakitan. Souji menangis keras, memohon agar roh Akari tidak diusir, karena baru saja mereka bisa bertemu lagi setelah sekian lama. Penyerang itu menatap Souji dengan marah dan berteriak, agar Souji sadar bahwa orang mati tidak bisa kembali, dan semua orang yang ditinggalkan harus tetap melanjutkan hidupnya. Souji yang histeris tiba-tiba diserang oleh monster Akari, dan terlempar keras ke belakang. Tubuhnya terbentur dan berdarah, tapi ia tetap memanggil nama Akari sambil berusaha menenangkannya. Monster itu terus menyerang dengan marah, membuat penyerang itu ikut terhempas dan mengeluh karena kekuatannya sudah kehilangan kendali. Souji yang nyaris tidak bisa berdiri menatap Akari dan menyadari kalau ponselnya terjatuh. Ia sadar situasi semakin buruk karena tidak bisa bergerak. Monster Akari mendekat dengan mata besar menatapnya, menggumam bahwa mereka akan bersama selamanya. Souji yang berlumuran darah mulai tersadar. Dalam pikirannya muncul pemahaman tentang perasaan Akari yang dulu belum terselesaikan. Ia teringat momen masa lalu saat Akari tersenyum di dapur sementara dirinya makan di lantai, dan akhirnya ia mengerti bahwa Akari takut mati karena merasa meninggalkan Souji sendirian. Ia melihat pesan terakhir di ponselnya yang tertulis bahwa Souji tidak berguna tanpanya. Kalimat itu membuat Souji memahami semuanya. Monster Akari yang melayang di udara tiba-tiba terpental karena konflik emosinya sendiri. Souji yang tergeletak memandang langit dan menyadari kalau selama ini roh Akari berusaha menahannya agar tidak ikut mati. Ia lalu mengambil ponsel yang tergeletak di lantai, menatap pesan-pesan lama dari para haters yang dulu mencaci makinya sebagai YouTuber gagal. Kata-kata kasar itu memicu sesuatu dalam dirinya. Ia mengingat kalimat yang sering digunakan untuk membakar semangat, lalu menendang ponselnya ke udara sambil berteriak agar segalanya menjadi lebih bersemangat. Ponsel itu mulai bergetar hebat dan memancarkan glitch digital yang besar. Tubuh Souji diselimuti aura digital berwarna cerah yang berputar-putar di sekelilingnya. Luka di wajahnya masih mengalirkan darah, tapi sorot matanya kini penuh tekad. Energi spiritual yang bercampur glitch itu bangkit dari dalam tubuhnya, membuat penyerang itu tercengang, karena menyadari bahwa Souji baru saja membangkitkan kekuatan spiritual digital. Penyerang itu bergumam kagum tapi juga khawatir, sementara monster Akari menatap marah sambil berteriak agar Souji ikut bersamanya selamanya. Souji menatap adiknya dengan tatapan tegas, lalu berkata bahwa Akari sudah mati dan seharusnya tidak lagi berada di dunia ini. Souji yang tubuhnya berlumuran darah menatap langit dengan senyum pahit. Di tengah luka yang parah dan tubuh yang lemah, Souji mengakui bahwa dirinya gagal sebagai kakak. Dalam pikirannya, Souji merasa tidak berguna, karena bahkan untuk makan dengan benar saja rasanya sulit tanpa Akari. Meski begitu, Souji mencoba tersenyum, sambil berjanji dalam hati kalau dia akan tetap berusaha hidup, menepati janji kecil kepada Akari untuk makan hanya satu camilan manis setiap hari. Souji menutup matanya dan menguatkan diri. Dalam pikirannya, Souji berteriak bahwa dia akan tetap baik-baik saja meskipun hidup sendirian. Dalam momen itu, tubuh Souji dipenuhi cahaya glitch putih yang menyala dari ponselnya. Energi digital itu mengalir ke seluruh tubuhnya, memunculkan aura aneh yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Darah yang mengalir di wajahnya tidak lagi membuatnya lemah, justru mempertegas tekadnya. Kekuatan spiritual digital Souji bangkit sepenuhnya, dan kali ini Souji tidak lagi melarikan diri. Souji menatap monster Akari dengan tatapan penuh keyakinan. Monster digital itu menyerang dengan amarah, namun Souji melawannya dengan energi glitch yang sama kuatnya. Dalam benturan terakhir, Souji melihat sekilas bayangan Akari yang tersenyum lembut sebelum sosok digital itu hancur perlahan menjadi serpihan cahaya. Setelah pertarungan itu, Souji jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya kelelahan, luka-luka parah menutupi sebagian besar tubuhnya. Debu digital berterbangan di udara, menandai akhir dari pertempuran tragis itu. Souji berteriak kesakitan, suaranya pecah, sementara ponsel masih tergenggam erat di tangannya yang bergetar.
Lengan kirinya terluka parah, dan darahnya menetes ke tanah yang penuh glitch biru samar. Kasubata Kukuru, sang pengusir setan yang bertarung bersamanya, duduk tak jauh dari sana dengan napas berat dan wajah penuh luka. Meski tubuhnya nyaris tak kuat berdiri, Kukuru menatap Souji dengan ekspresi campuran antara marah dan kagum. Di sekitar mereka, 4 orang lain muncul, tampak seperti tim pendukung yang baru datang setelah pertempuran berakhir. Seorang wanita bernama Urusugawa Kiyomi terlihat sedang menelpon sambil menatap situasi dengan ekspresi kaget. Di dekatnya, Emoto Naruhiko berdiri dengan maskot kecil di atas kepalanya, sementara Hasumi Renai duduk santai di sampingnya sambil asik mengambil gambar dengan ponsel. Seorang pria berpakaian serba hitam berdiri tenang di antara mereka, memperhatikan dengan mata tajam. Kukuru mencoba berdiri sambil menggerutu marah bahwa dirinya belum mati. Naruhiko dengan gaya santainya berteriak pura-pura kaget mengatakan Kukuru sudah mati. Renai hanya tertawa kecil sambil berkata kalau momen seperti itu terlalu langka untuk dilewatkan tanpa diabadikan. Kiyomi dengan ekspresi cerah mengejek Kukuru karena hampir mati sendirian, lalu berkomentar bahwa Souji baru saja mengalami kebangkitan spiritual berkat pengaruh dari Mina-chan Sensei. Kukuru hanya bisa menghela napas panjang sambil meminta mereka menunggu sebentar karena tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Naruhiko menanggapinya dengan komentar iseng menyebut Kukuru tipe pembakar masalah. Suasana agak mencair, hingga salah satu dari mereka melihat api biru yang menyala di sekitar tubuh Souji. Semuanya langsung diam, terkejut melihat warna api yang tidak biasa itu. Kiyomi menyipitkan mata dan bergumam kalau api biru biasanya dikaitkan dengan setan. Pria berpakaian hitam hanya menjawab tenang bahwa mereka akan membawa Souji bersama. Kiyomi sedikit panik dan bertanya kepada Yojimaru Sensei, guru mereka, tentang apa yang akan dilakukan terhadap Souji. Sensei itu hanya tersenyum lebar dan menjawab bahwa kisah baru akan dimulai di tempat yang tidak biasa ini. Asaki Yojimaru mengatakan kalau cerita pengusir hantu modern akan dimulai di sebuah sekolah yang menyeramkan bernama Akademi Miden, tempat siapapun yang masuk tidak akan bisa keluar dengan mudah. Sensei itu menatap Souji yang tak sadarkan diri dan berucap kalau masa depan Souji akan ditentukan di tempat itu, entah akan bertahan hidup atau berakhir di kuburan. Souji kemudian terbangun di kamar bergaya Jepang dan bingung karena merasa baru saja bermimpi buruk. Dalam pikirannya, semua yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi aneh tentang Akari yang meninggal dan berubah jadi hantu digital. Souji merasa lega dan menganggap semuanya tidak nyata. Mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir kalau itu hanya mimpi bodoh yang terlalu nyata. Namun, saat Souji duduk menikmati puding di kamar, Kukuru muncul memakai yukata, duduk tenang sambil minum teh. Souji mulai merasa aneh, karena ternyata Kukuru juga ada di sana. Saat Souji bertanya-tanya kenapa Kukuru bisa bersamanya, Kukuru hanya menyodorkan ponsel Souji yang sudah terisi penuh dan bilang kalau ponselnya sudah diperbaiki. Souji mencoba mengirim pesan kepada Akari, tapi akun itu sudah tidak ada. Souji akhirnya tersenyum sedih, menyadari kenyataan bahwa Akari benar-benar sudah pergi. Kukuru menjelaskan bahwa setelah hantu diusir, akun media sosial mereka juga ikut terhapus. Menurut Kukuru, akun-akun seperti itu disebut akun hantu, berasal dari orang-orang yang meninggal dan belum bisa tenang. Souji mulai menerima kenyataan itu dan menganggap akhir ini sebagai perpisahan terakhir dengan Akari. Souji mencoba terlihat kuat, meyakinkan dirinya bahwa dia baik-baik saja, meski hatinya masih terasa kosong. Kukuru memandang Souji dengan tatapan malas dan berkata dalam nada sinis kalau Souji hanyalah sampah yang berusaha terlihat tegar. Souji terkejut mendengarnya tapi mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan akan segera pulang setelah mandi. Souji memprotes Kukuru, mengingatkan bahwa Kukuru sendiri yang menyuruhnya untuk terus hidup. Kukuru mengoreksi dengan tegas agar Souji memanggilnya Kasubata Kukuru, bukan hanya Kukuru. Lalu Kukuru mengajaknya pergi mandi bersama. Souji, yang masih bingung dengan situasi itu, berpikir bahwa tempat ini terasa seperti ryokan mewah, padahal Kukuru bilang bukan. Saat Souji keluar, pandangannya tertuju pada bangunan besar bergaya Jepang yang ternyata adalah Akademi Miden. Kukuru menjelaskan kalau ini adalah sekolah untuk para media atau pengusir hantu.
Soji merasa bingung karena dari luar bangunan ini terlihat seperti ryokan biasa. Kukuru menjelaskan bahwa bentuknya memang dibuat begitu agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Soji melihat ke sekitar dan hanya bisa menggerutu bahwa tempat ini tidak terlihat seperti sekolah sama sekali. Kukuru menambahkan kalau sekolah ini terletak di Kusatsu, dan Soji makin bingung karena pemandangan di luar benar-benar seperti kawasan wisata air panas. Namun, Soji sempat tergoda melihat toko-toko yang menjual manisan di sekitar, membuat matanya berbinar sejenak. Soji dan Kukuru akhirnya berendam di pemandian air panas luar ruangan. Soji merasa rileks untuk pertama kalinya setelah kejadian mengerikan itu. Ia menikmati air hangat yang mengalir langsung dari sumbernya. Sambil berendam, Soji merasa tenang tapi juga sedih, karena kehangatan air justru mengingatkannya pada Akari. Ketika suasana mulai tenang, tiba-tiba Emoto Naruhiko, sang biarawan aneh, muncul dari air panas sambil berteriak heboh. Kejutan itu membuat Soji hampir pingsan karena kaget. Kukuru hanya menghela napas karena sudah terbiasa dengan kelakuan Naruhiko. Mereka kemudian berbincang santai tentang bahaya berendam terlalu lama. Setelah itu, mereka bertiga berganti pakaian di ruang ganti. Soji akhirnya tahu kalau Naruhiko ternyata seorang dosen di tempat ini. Di sisi lain, Naruhiko berterima kasih kepada Kukuru karena telah membawa Soji sesuai rencana. Soji sempat memperhatikan beberapa orang yang menari-nari tanpa busana setelah mandi, membuat suasana jadi aneh dan kocak. Kukuru kemudian bertanya kepada Soji bagaimana pendapatnya tentang sekolah itu. Soji masih bingung dan belum bisa menjawab. Naruhiko langsung menepuk bahu Soji dan berkata kalau itu berarti Soji setuju untuk bergabung di Akademi Miden. Kukuru langsung memelototinya karena menganggap tindakan itu agak berlebihan. Naruhiko menjelaskan bahwa Soji punya kekuatan spiritual elektronik yang langka, jadi wajar kalau dia diminta bergabung. Soji hanya bisa melongo mendengar semua itu. Naruhiko dengan santai berkata akan menceritakan kisah panjang tentang hal itu nanti, sementara Kukuru berpikir kalau hidup Soji yang aneh baru saja dimulai di tempat paling gila yang pernah ada. Naruhiko mulai menjelaskan kalau jadi media paranormal itu udah ada sejak ribuan tahun lalu. Dulu mereka bertarung lawan roh pakai kekuatan roh, semacam cara ngubah energi spiritual jadi alat buat ngusir arwah. Tapi seiring waktu, dunia berubah. Cara lama mereka udah ketinggalan zaman. Orang mati zaman sekarang muncul dengan cara aneh, bikin semua sistem lama porak-poranda dan nyaris nggak relevan lagi buat dipakai. Lalu Naruhiko lanjut cerita kalau fenomena baru bernama akun hantu mulai bermunculan. Akun ini muncul dari orang yang udah mati tapi masih nyangkut di dunia digital. Gara-gara itu, media paranormal dipaksa beradaptasi. Mereka mulai bikin teknologi baru yang bisa nyalurin energi spiritual lewat perangkat elektronik. Hasilnya disebut kekuatan elektronik, semacam upgrade digital dari kekuatan spiritual klasik. Soji yang dengar penjelasan itu malah nyeletuk santai tentang lokasi Kusatsu, tapi Naruhiko langsung nyindir balik. Soji akhirnya bilang kalau dirinya nggak tertarik sama sekali sama hal-hal begitu. Naruhiko yang udah berpakaian lengkap coba bujuk Soji dengan nada serius, bilang kalau dia punya firasat baik soal pertemuan pertama mereka, dan Soji pasti penasaran dengan kondisi tubuhnya sendiri. Tapi Soji tetap cuek dan memilih pergi, ninggalin mereka berdua dalam kebingungan. Soji menatap kosong sambil senyum pahit. Dia bilang mulai sekarang gak mau jadi live streamer gagal atau media paranormal. Dia cuma pengen hidup normal, makan 1 camilan manis per hari, tidur, dan gak mikirin hal aneh-aneh lagi. Dalam hatinya, Soji cuma pengen Akari bisa sembuh. Tapi sekarang semuanya udah hilang. Yang tersisa cuma dirinya yang kosong tanpa arah. Sebelum pergi, Soji ngomong kalau dia bakal mampir ke toko buat beli manju. Azaki, yang heran, nanya apa dia beneran mau pulang. Tapi di saat Soji udah melangkah pergi, Naruhiko tiba-tiba nyeletuk sesuatu yang bikin suasana langsung berat. Bilang kalau Soji nggak pengen tahu alasan sebenarnya di balik kematian Akari. Kalimat itu bikin langkah Soji langsung berhenti seketika. Soji menoleh dengan wajah pucat dan ketakutan. Naruhiko yang masih santai malah tersenyum, bilang kalau Akari sebenarnya nggak mati karena sakit seperti yang Soji kira. Kalimat itu langsung nyetrum pikiran Soji.
Lalu Naruhiko menambahkan sesuatu yang lebih gila. Akari dibunuh oleh akun hantu yang kuat. Dalam bayangan Souji, muncul wajah Akari yang kesakitan, berteriak minta tolong sebelum tubuhnya dikuasai makhluk itu. Naruhiko menjelaskan kalau akun hantu adalah entitas yang menargetkan orang dengan ikatan emosional kuat pada dunia, lalu membunuh mereka. Korban yang mati biasanya bakal menangis darah, disebut air mata darah. Souji yang dengar itu langsung meledak. Dengan amarah penuh, dia bersumpah bakal memburu dan membunuh pelaku yang bikin adiknya menderita kayak gitu. Naruhiko cuma tersenyum sinis, nanyain Souji mau ngapain setelah itu. Katanya tempat yang Souji cari bukan toko manisan. Dan kalau Souji berpikir bisa melakukan sesuatu sekarang, itu nggak mungkin karena dia masih terlalu lemah. Ucapan itu bikin Souji makin emosi. Tanpa pikir panjang, Souji langsung ngehantam wajah Naruhiko. Souji berteriak sambil menatap Kukuru, ngancam bakal mukulin Naruhiko sampai ngaku. Kukuru yang berdiri di dekat mereka langsung ngomel, bilang Naruhiko masih bisa nyengir walau baru dipukul. Naruhiko malah minta maaf dengan santai, bilang kalau dia cuma bercanda buat nyairin suasana. Setelah itu Naruhiko ngajak Souji main game. Katanya kalau Souji bisa ngalahin Kukuru, dia bakal ceritain semua yang dia tahu. Tantangannya simple, Souji harus bisa ngeluarin kekuatan elektronik. Kukuru langsung maju bawa senjata khasnya, palu keadilan, yang kali ini berubah bentuk jadi semacam tombak besi. Kukuru natap Souji dengan tatapan galak, mikir dalam hati apakah boleh mukul pria itu sampai babak belur. Pertarungan pun dimulai dengan Souji yang masih belum ngerti apa-apa. Souji berteriak marah karena disuruh lawan Kukuru, bukan main bareng. Tapi Kukuru terus ngehindar dan balas serangan. Souji yang emosional nyembur kalau semua ini nggak adil karena dia baru aja kehilangan keluarganya. Kukuru cuma bilang kalau hal begitu udah biasa di dunia mereka, sambil ngelawan dengan palu yang makin berat tiap ayunan. Pertarungan pindah ke koridor sekolah. Kukuru ngelontarin komentar sinis, bilang rasanya enak banget bisa mukul orang kayak Souji. Souji yang terlempar ke bawah masih sempat teriak minta Naruhiko buat siap-siap ngasih jawaban. Kukuru cuma senyum dingin dan nyeletuk kalau ini lebih menarik daripada waktu mukul adik Souji dulu. Mereka terus baku hantam dengan brutal. Di kejauhan, Naruhiko dan yang lain cuma nonton sambil ngasih komentar. Seorang wanita memperingatkan mereka supaya nggak ngancurin tempat latihan. Naruhiko malah tertawa dan minta Renai buat rekam pertarungan itu. Dia penasaran karena jarang ada orang yang bisa tahan pukulan Kukuru selama itu. Souji berhasil mendaratkan beberapa pukulan, tapi kekuatan Kukuru jauh di atasnya. Setiap kali Souji nyerang, Kukuru makin kuat. Souji sempat ngeluh kalau energi Kukuru nggak stabil, terus membesar dan mengecil. Kukuru dengan nada menantang bilang kalau kali ini sasarannya bukan ponsel, tapi langsung tubuh Souji. Kukuru bahkan ngeledek, nyuruh Souji nerima nasibnya. Souji yang udah terdesak nyembur balik, bilang kalau semua yang dilakuinnya dulu cuma buat nyelamatin Akari. Renai yang nonton dari belakang mulai ngerti kenapa Souji segitu keras kepala. Tapi Kukuru gak peduli, malah makin nyerang sambil ngeledek alasan klasik soal keluarga yang sakit. Souji kesel, ngebalas kalau Kukuru juga sama aja busuknya. Kukuru makin brutal, nyerang terus sambil bilang kalau Souji sebenarnya nikmatin jadi pusat perhatian. Lalu Kukuru loncat tinggi dan ngeluarin serangan pamungkas yang disebut pukulan politik, hantaman keras yang bikin Souji terkapar berdarah di lantai. Setelah itu, Kukuru cuma nyengir, bilang kalau ucapannya barusan agak keterlaluan. Souji jatuh lemas, sementara Naruhiko muncul dan bilang kalau itu semua bentuk asli dari kekuatan elektronik. Katanya, nggak peduli seberapa keras Souji berusaha, nggak bakal bisa menang tanpa kekuatan itu. Kukuru kemudian ngasih tahu kalau ponsel Souji punya kemampuan buat ngubah energi spiritualnya sendiri. Souji disuruh terima kekuatan itu dan ngeluarin potensinya. Souji yang setengah sadar berusaha bangkit. Dia pegang ponselnya erat-erat, mencoba ngerasain panas dari dalam tubuhnya. Pelan-pelan energi itu ngumpul di perut dan ngalir ke tangannya. Saat itu juga, cahaya biru muncul dari layar ponselnya, disertai semburan glitch digital yang mengelilingi tubuhnya. Semua orang di sekitar terkejut. Api digital biru itu makin besar, membentuk nyala yang berputar di udara.
Kukuru langsung sadar dan nyebut nama kekuatan itu dengan nada serius. Api itu disebut Will-O-Wisp, tanda kalau Souji baru aja beneran membangkitkan kekuatan elektronik miliknya sendiri. Semua orang terpaku, sementara Souji berdiri di tengah kobaran api biru, dengan napas berat dan tekad yang mulai tumbuh lagi. Kukuru menatap nyala api biru yang muncul dari ponsel Souji dan menyebutnya sebagai Will-O-Wisp. Kukuru memperingatkan Souji agar tidak menyentuh api itu, tapi Souji malah menatapnya dengan penasaran dan menyentuhnya begitu saja. Aneh, api itu tidak terasa panas. Souji justru merasakan sesuatu yang berbeda, seperti perasaan tenang dan yakin. Dalam pikirannya, Souji tahu bahwa sekarang dia sudah paham apa yang harus dilakukan. Naruhiko yang melihat hal itu langsung bersemangat. Wajahnya penuh kegirangan karena Souji ternyata memiliki kekuatan spiritual yang sama. Kukuru menatap Souji dengan tatapan tajam, menantangnya untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan barunya. Souji kemudian membiarkan api biru itu membungkus kakinya, membuat semua orang di sekitar terkejut karena energi digital itu terlihat hidup seperti ular yang bergerak mengikuti perintah tubuhnya. Souji kemudian melesat cepat, digerakkan oleh dorongan api di kakinya. Gerakannya begitu cepat hingga membuat Kukuru terkejut karena tidak menyangka lawannya bisa bergerak secepat itu. Dalam benak Souji, tubuhnya seperti tahu sendiri cara menggunakan kekuatan tersebut. Dia merasa nalurinya menuntun arah pergerakannya. Kukuru segera menahan serangan itu dengan palu besinya, namun tetap terkejut oleh kecepatan yang tak terduga. Naruhiko memperhatikan dengan senyum puas, menyebut kekuatan itu sebagai kekuatan spiritual seorang shitstormer. Penonton lain mulai sadar kalau api biru Souji bergerak mengikuti ritme tubuhnya. Souji lalu menggunakan kekuatan itu untuk memperkuat tubuhnya, seperti seorang atlet yang sedang doping, dan melancarkan tendangan keras yang disebutnya doping. Kukuru terlempar ke belakang dengan ekspresi terkejut karena tak menduga serangannya bisa ditahan. Souji melanjutkan serangan dengan satu pukulan keras ke wajah Kukuru hingga lawannya terhempas. Naruhiko tampak tersenyum lebar menyaksikan duel yang semakin intens. Kukuru yang terlempar menggertakkan gigi, menyadari kalau lawannya bukan orang sembarangan. Pertarungan pun berlanjut sengit. Kukuru terus mengayunkan palunya, sementara Souji mencoba menyerang balik dengan kecepatan dan api birunya yang kian liar. Penonton mulai berteriak heboh, sebagian kagum, sebagian khawatir. Naruhiko akhirnya berseru agar pertarungan dihentikan, tapi semangat keduanya belum padam. Kukuru terlihat mulai serius, membuat beberapa orang berseloroh agar dia menghabisi Souji sekalian. Souji justru semakin bersemangat, merasa dirinya memiliki kekuatan baru yang luar biasa. Kukuru makin kesal mendengar ejekan dari orang-orang, lalu marah besar dan menegaskan bahwa apa yang dilakukannya bukan demi popularitas, tapi untuk menentang diskriminasi terhadap orang lain. Souji justru semakin yakin dengan kekuatannya. Dalam hatinya, dia merasa tidak akan kalah dari siapapun. Dia menganggap dirinya luar biasa dan bertekad membuat Kukuru menyesal sekaligus membalas dendam atas kematian Akari. Kukuru yang marah besar menciptakan perisai digital dan menyerang Souji dari udara dengan kekuatan penuh. Souji sempat terkejut melihat serangan sebesar itu sebelum tubuhnya terpental keras dan jatuh di antara reruntuhan kayu. Souji tergeletak di tanah, tubuhnya babak belur, tapi matanya masih menatap Kukuru dengan keterkejutan dan kekaguman. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, bahwa Kukuru terlalu kuat. Dia jatuh berlutut, sadar betapa lemahnya dirinya sekarang. Azaki datang dengan senyum tipis, menatap Souji, dan menyebut kalau semua itu karena dia memang lemah. Kukuru berdiri tegak, memegang palu besar yang masih menyala dengan kekuatan elektronik. Azaki yang mengenakan pakaian pendeta maju menghentikan pertarungan. Souji masih tersungkur di tanah ketika Azaki tersenyum padanya, lalu menegur Kukuru yang dianggap berlebihan dalam kekerasan fisik dan verbal. Kukuru mengusap hidungnya yang berdarah, mengaku tidak terluka tapi tahu bahwa hatinya yang sebenarnya hancur. Kukuru lalu menatap Souji dan meminta maaf. Azaki juga ikut meminta maaf karena gagal menyelamatkan adik Souji dari kematian akibat hantu akun itu. Naruhiko menjelaskan bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya untuk memancing Souji agar melepaskan kekuatan elektroniknya. Dia memuji Souji dengan penuh semangat, menyebutnya luar biasa karena berhasil menghentikan serangan Kukuru hanya dengan satu tangan.
Souji yang tersungkur berteriak, menyalahkan dirinya juga atas semua yang terjadi. Dengan susah payah dia bangkit dan mengakui kelemahannya. Souji menatap Kukuru dengan tekad baru, menyatakan kalau dia akan menjadi kuat dan akan mendaftar menjadi media atau apapun yang dibutuhkan agar bisa bertarung. Azaki tersenyum lebar melihat ekspresi Souji yang kini penuh tekad, lalu menyambutnya ke Akademi Miden. Souji menatap lurus ke depan sambil berteriak bahwa dia akan membalas dendam untuk Akari. Azaki menyambutnya dengan santai sambil bercanda tentang manju air panas yang lezat di akademi itu. Di bawah suasana yang kembali tenang, Azaki tiba-tiba menerima tagihan perbaikan sekolah akibat pertarungan tadi. Naruhiko tampak terkejut melihat jumlahnya. Sementara itu, narasi menegaskan bahwa Souji kini sudah memutuskan untuk mempertaruhkan hidupnya demi menjadi lebih kuat dan membalas dendam untuk adik tercintanya. Beberapa waktu setelah itu, sekelompok media terlihat sedang menjalankan misi pengusiran setan di ruangan gelap. Mereka mulai tegang ketika mendapati glitch digital dari ponsel yang menunjukkan adanya akun hantu. Mayat tergeletak di lantai, dan mereka sadar inilah sumber reaksi yang mereka cari. Naruhiko berteriak panik karena sinyal GPS-nya belum diperbarui, sementara seorang wanita berteriak ketakutan melihat glitch itu menyala semakin kuat. Tiba-tiba, layar ponsel menampilkan logo akun dengan tulisan The Lonely Key, disertai glitch dan distorsi yang menakutkan. Naruhiko mengenalinya sebagai salah satu akun hantu paling berbahaya. Souji yang sedang duduk bersama Azaki mendengar penjelasan bahwa The Lonely Key inilah yang membunuh Akari. Nama akun lengkapnya adalah The Lonely Key @Sabishigaria Key, dan dia dikenal sebagai musuh terbesar para cenayang. Beberapa jam setelah pertarungan di akademi, Souji terbangun dan masih memikirkan api biru yang keluar dari tubuhnya. Azaki menjelaskan bahwa api itu adalah will-o-wisp, api terkutuk yang menyerap kehidupan siapapun yang menyentuhnya. Souji teringat pada Akari dan air mata darah yang pernah mengalir dari adiknya, menyadari bahwa itu sama seperti efek api biru miliknya. Souji menatap ponselnya dengan ngeri, menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan yang sama dengan pembunuh adiknya. Pikirannya kacau, tidak bisa menerima kenyataan itu. Azaki menenangkannya dengan nada santai, mengatakan bahwa Souji beruntung tidak mati. Dalam hati, Souji bersumpah akan terus hidup dan mencari jawaban. Dia sadar pikirannya masih berantakan, jadi untuk sementara dia harus pulang untuk menenangkan diri dan berpikir jernih sebelum melangkah lagi. Souji berdiri dengan wajah lelah, menutupi mukanya sambil menatap Kukuru yang menghadang jalannya pakai palu besar. Kukuru tampak kesal, menegur Souji karena mau kabur seenaknya. Di sekitarnya, para murid baru dari Akademi Miden lantai pertama, tim kedua mulai memperkenalkan diri. Azaki memperkenalkan mereka pada Souji, meminta agar semuanya bisa akrab, tapi suasananya langsung tegang ketika Souji memprotes soal makhluk yang barusan dipukul Kukuru. Souji kesal karena menganggap hal itu berbahaya, sedangkan Kukuru sendiri mulai menyesali situasinya. Pertengkaran itu akhirnya dihentikan oleh Kiyomi, seorang wanita yang tersenyum lembut sambil menenangkan mereka. Di kepala Naruhiko, maskot kecil bernama Akari Hajima menertawakan situasi itu, mengejek Souji karena sempat kena pukul. Naruhiko malah memuji semangat pertarungan mereka, sementara Kiyomi yang ternyata juga seorang streamer game langsung bersemangat ingin berkolaborasi. Setelah itu, mereka semua berfoto bersama. Kukuru terlihat kesal karena dipaksa ikut, sementara Naruhiko tertawa puas melihat wajah kesal Kukuru yang masih memegang will-o-wisp. Setelah kejadian itu, Naruhiko muncul dengan pakaian pendeta yang penuh rumbai, membuat Souji bengong. Azaki menjelaskan kalau pakaian itu memang tidak cocok untuk bertarung, dan langsung memerintahkan latihan pertama. Naruhiko lalu menunjuk ke ruangan gelap dan menjelaskan kalau mereka akan menguji kekuatan elektronik Souji. Kalau berhasil, Souji akan diizinkan ikut misi eksorsis. Souji menatap ruangan itu dengan wajah serius, menyadari kalau ini bukan latihan biasa, tapi pertarungan langsung melawan akun hantu. Souji teringat pada Akari yang dulu menangis darah, membuat tekadnya makin kuat. Dalam pikirannya, ia berjanji akan melawan kekuatan 9 tangan suatu hari nanti. Ia memandang ke depan sambil bersiap dan berteriak agar tes segera dimulai.
Dengan seragam Akademi Miden, Soji menghampiri Azaki dan menegaskan kalau dia akan melakukan apapun demi menghabisi hantu sialan itu. Azaki menyukai tekad itu dan memutuskan untuk memulai tes. Di ruangan itu, anggota tim lain sudah bersiap bersama sebuah mesin besar yang bergetar dengan energi digital aneh. Soji dihadapkan dengan dua sosok besar berbentuk manusia tapi terbuat dari energi elektronik. Azaki menjelaskan bahwa mereka hanyalah tubuh semu, tapi tetap bisa membunuh kalau diremehkan. Mereka disebut Artificial Electrical Spirit Yumomi-kun. Naruhiko lalu menantang Soji untuk mengalahkan 100 dari mereka jika ingin lulus. Azaki menyuruh Soji melepaskan kekuatannya. Soji menyalakan ponselnya dan api digital Will-O-Wisp langsung muncul, membungkus tubuhnya. Dengan kecepatan tinggi, Soji menabrak Yumomi-kun satu persatu. Ia merasa lebih mudah dibanding melawan Kasubata sebelumnya. Anggota tim lain terkejut melihat kekuatannya yang meningkat pesat. Namun tiba-tiba tubuh Soji limbung. Apinya padam dan ponselnya terjatuh ke tanah. Nafasnya tersengal, keringat bercucuran. Azaki menjelaskan bahwa Soji kehabisan kekuatan spiritual karena mengandalkan baterai ponsel untuk menyalurkan electronic power. Naruhiko menambahkan kalau ini sebenarnya tes ketahanan, bukan sekadar kekuatan. Ponsel Soji kini mati total dengan daya 0%. Akari Hajime yang masih di kepala Naruhiko mengejek kalau hasilnya tidak adil karena energi Soji sudah banyak terpakai sejak awal. Soji hanya terdiam, akhirnya memahami maksud latihan itu. Naruhiko malah tertawa keras, mengingatkan bahwa Soji harus tahu dulu rasanya kehabisan baterai sebelum belajar mengendalikannya. Setelah latihan selesai, mereka semua makan malam bersama. Soji masih babak belur tapi tetap ikut duduk di meja. Naruhiko tertawa sambil menyuruh Soji menikmati makanannya. Sementara Kukuru menyodorkan sepiring konnyaku agar Soji segera pulih. Naruhiko menjelaskan bahwa setelah energi spiritualnya penuh lagi, Soji akan masuk ke kondisi recharge selama 5 jam, di mana dia tidak akan peduli dengan apapun. Naruhiko menertawakannya dan mengatakan kalau itu menunjukkan seberapa besar energi elektronik Soji. Seorang wanita heran mendengar penjelasan itu. Lalu Naruhiko dengan santai menambahkan kalau mereka tak butuh orang yang terlalu cepat kehabisan tenaga. Soji yang mulai kesal menatap Naruhiko, tapi pria itu hanya menambahkan kalau latihan sebenarnya baru akan dimulai seminggu lagi. Dia memperingatkan bahwa kekuatan Will-O-Wisp bisa membuat Soji dibenci banyak orang karena dianggap berbahaya. Oji membayangkan siluet akun-akun hantu yang mungkin akan datang menantangnya di akademi. Naruhiko menegaskan kalau banyak yang ingin mengujinya dan Soji sudah membuat keadaan akademi jadi kacau. Malamnya, Soji dan timnya mengenakan yukata. Naruhiko meminta mereka istirahat karena besok latihan akan dimulai lagi. Menurutnya, tidur adalah cara terbaik memulihkan energi spiritual. Soji mengangguk setuju, lalu bertanya ke Kukuru soal kamarnya. Kukuru yang masih membawa palu bilang kalau Soji tak akan lepas dari pengawasannya. Ketika masuk ke kamar, Soji kaget karena mereka ternyata harus berbagi ruangan. Kukuru menyiapkan 2 kasur dan memperingatkan kalau Soji melakukan hal mencurigakan, palu itu akan langsung menghantamnya. Beberapa jam kemudian, Soji yang masih babak belur memohon agar Kukuru mau melatihnya. Kukuru menatapnya dengan malas sambil menyeruput teh. Dalam pikirannya, Kukuru merasa kesal karena harus sekamar dengan Soji. Namun, Soji tetap memohon dengan wajah serius agar dilatih supaya bisa mengontrol kekuatannya dalam seminggu. Kukuru menyindir bahwa Soji benar-benar tak punya harga diri. Soji hanya menunduk, mengaku tak peduli pada harga diri, karena ia sadar dirinya lemah dan Kukuru jauh lebih kuat. Soji mengucapkan terima kasih dan berjanji akan bekerja keras. Tapi Kukuru tetap memperingatkan agar tidak mendekatinya. Azaki yang tiba-tiba muncul tertawa melihat interaksi mereka dan mengatakan kalau Kukuru sebagai ketua kelas memang cocok jadi pembimbing Soji. Kukuru kesal tapi tak bisa menolak. Dalam hati, Kukuru berpikir kalau latihan itu cuma buang waktu karena yakin Soji bakal kabur sebelum waktu seminggu berakhir. Malam pun semakin larut. Soji sedang menggosok gigi sambil menggerutu, menyebut para pengacau semua sama saja.
Kukuru menyuruhnya diam karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam dan ia ingin tidur. Souji yang masih terjaga berbaring di kasur, lalu dengan nada iseng menawarkan untuk main Uno. Kukuru yang sudah terlelap langsung mengabaikannya, meninggalkan Souji yang hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil berpikir tentang besok. Keesokan paginya, latihan Souji berlanjut. Kali ini, dia berusaha mengarahkan api Will-O-Wisp dari ponselnya ke tangan Kukuru yang sedang memegang korek api. Kukuru menyuruh Souji untuk tidak terlalu memaksa, karena kekuatan spiritual hanya bisa dikontrol lewat kestabilan mental. Kukuru juga menjelaskan kalau Souji harus membayangkan hal-hal yang bisa menekan nyala api, seperti menahan gas kompor atau menyiram api unggun. Tapi bahkan hanya bergerak cepat, energi Souji langsung terkuras. Kukuru kemudian menyuruh Souji untuk memahami bayangan dirinya sendiri. Menurut Kukuru, kalau Souji bisa memahami itu, maka kekuatan elektronik powernya bisa digunakan dengan bebas. Souji berusaha sekuat tenaga, tapi ujungnya malah jatuh tersungkur, ponselnya mati total. Hari itu adalah hari kedua, dan rekor latihannya baru mencapai 35 mayat virtual. Azaki yang mengamati hanya menggeleng. Merasa itu mustahil karena bahkan Hajime butuh 3 tahun untuk lulus dari tes seperti ini. Hari ketiga berjalan berat. Souji menahan rasa kantuk dan kelelahan dengan kafein, tapi tetap gagal, hanya mencatat rekor 31. Di hari keempat, dia berbaring di tempat tidur dengan tubuh gemetar. Rekor naik sedikit jadi 49. Kukuru hanya menyindir kalau semua itu percuma. Hari kelima berlalu tanpa kemajuan, berarti Souji kelelahan sementara. Kukuru makan santai di sampingnya sambil bilang kalau rekornya anjlok ke 38. Masuk hari ke-6, Souji dan Kukuru kembali berhadapan. Souji mencoba meneriakkan bayangan dirinya, tapi tetap gagal. Azaki yang menonton hanya bisa menatap lelah, sementara Kukuru memperingatkan Souji agar tidak terlalu terobsesi pada bayangan dangkal. Kukuru menyuruhnya membayangkan seluruh perasaannya menyatu dalam tubuhnya. Naruhiko di sisi lain hanya asik makan manju, menganggap Souji terlalu santai untuk sesuatu yang penting. Menjelang malam, Kukuru mengingatkan bahwa besok adalah hari ujian sebenarnya. Kukuru juga bilang kalau Souji bakal dalam bahaya besar kalau gagal. Souji yang sedang makan manju hanya menatap ke depan dan bertanya dengan nada lelah apakah dia bisa pulang. Kukuru langsung tahu kalau Souji mulai goyah. Namun Souji justru berkata kalau dia tidak punya alasan untuk kabur. Satu-satunya yang dimilikinya hanyalah ponsel itu, yang berisi foto adiknya, Akari. Souji bilang kalau foto adiknya terlalu berharga baginya, bahkan sampai dia takut ada orang lain yang menyentuhnya. Kukuru yang masih kesal malah membalas dengan nada sarkas, merasa Souji hanya mencari alasan. Tapi di balik semua itu, Souji sudah punya tekad kuat. Di belakangnya, terlihat Akademi Miden berdiri megah, seakan jadi saksi tekad barunya untuk tidak menyerah. Hari ujian tiba. Souji berdiri di aula pelatihan dengan seragam akademinya. Semua murid termasuk Kukuru dan Naruhiko memperhatikannya. Kukuru terkejut melihat api Will-O-Wisp muncul dari ponsel Souji. Tes dimulai. Souji berhadapan dengan roh buatan Yumomi-kun. Dengan penuh semangat, dia mengumumkan dimulainya pertarungan. Baterai kekuatannya menunjukkan 100%. Pertarungan berlangsung sengit. Dalam 20 detik, api Souji membesar, tapi baterai ponselnya sudah turun setengah. Souji mulai panik, sementara Kukuru mengamati dengan heran karena seharusnya tak mungkin Souji bisa mencapai level itu hanya dalam seminggu. Souji terus dihantam dan nyaris tumbang di detik ke-32. Kukuru berteriak menyemangatinya agar bangkit lagi. Namun di detik ke-36, baterainya turun menjadi 28%. Souji terhuyung dengan wajah frustrasi, tapi tetap memaksa bertahan. Kukuru kehilangan kesabaran, memprovokasi Souji dengan kata-kata keras, menuduhnya hanya bermulut besar. Souji menatap tajam, terdiam tanpa membalas, tapi jelas emosinya sudah terbakar. Kukuru makin marah, mengulang kata-kata yang dulu pernah diucapkannya. Menyindir Souji hanya pengacau yang tak bisa diandalkan. Sementara itu, roh-roh buatan terus menyerangnya tanpa henti. Di sisi lain, Urusugawa Kiyomi mulai khawatir dan bertanya apakah mereka perlu menghentikan pertarungan.
Souji akhirnya tumbang di detik ke-55. Mendengar suara roh buatan yang berteriak ingin membunuhnya. Suara itu membuat Souji teringat masa lalunya saat menjadi pengacau di internet, di mana semua orang membencinya. Tapi dibandingkan dengan waktu Akari batuk darah di depan matanya, semua kebencian itu tidak ada artinya. Souji sadar kalau satu-satunya alasan dia bertahan hidup hanyalah untuk menyelamatkan adiknya. Souji memandang layar ponselnya yang kini menunjukkan 16%. Senyumnya muncul pelan. Dia ingat teknik mental dari Kukuru tentang cara menenangkan api, lalu mengingat masa lalunya sebagai YouTuber, di mana dia mengubah semua komentar kebencian menjadi motivasi dan uang. Sejak itu, kebencian hanya jadi bahan bakar baginya. Api Will-O-Wisp milik Souji mulai mengecil dan menjadi stabil. Kukuru terkejut karena Souji berhasil mengendalikan kekuatannya, sedangkan Azaki yang menonton hanya tersenyum puas. Waktu menunjukkan detik ke-59. Dengan sisa tenaga, Souji melancarkan serangan terakhir dan berhasil mengalahkan roh buatan tepat di akhir waktu. Kukuru terpaku, teriak kagum karena Souji benar-benar berhasil. Azaki langsung mengumumkan bahwa Souji lulus tes pelepasan kekuatan. Setelah itu, Souji melanjutkan pertarungan melawan versi lanjutan Yumomi-kun sambil mengeluarkan bayangan Kukuru dari Will-O-Wisp miliknya. Penonton menilai gaya bertarungnya aneh dan provokatif, tapi Souji tak peduli. Ketika roh buatan mengaktifkan kekuatan pamungkasnya, Souji menolak mundur. Dengan tatapan gila dan lidah menjulur, dia berteriak bahwa belum puas bertarung. Waktu tersisa 9 detik. Dan Souji melancarkan pukulan pamungkas yang menghabisi semua roh buatan. Setelah semuanya berakhir, Souji tertawa lepas sambil mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Dia merasa bangga telah lulus dan siap menghadapi pertarungan berikutnya melawan Ghost Account. Kukuru hanya mencibir, sementara Azaki tersenyum senang karena Souji memecahkan rekor baru lebih dari 160. Beberapa hari kemudian, Souji sudah kembali ke kelas bersama teman-teman barunya. Dia masih tidak percaya kalau akhirnya bisa sekolah lagi. Namun yang membuatnya heran, pelajaran pertama justru matematika, bukan pelatihan spiritual. Di sana Souji bertemu Hasumi Renai, atau yang biasa dipanggil Renri, yang langsung akrab dan ramah. Renri memperingatkan Souji agar tidak khawatir pada orang-orang yang mungkin pernah terluka karena tindakannya di masa lalu. Emoto Naruhiko muncul bersama Hajime Hiyori yang suaranya masih berisik di kepalanya. Naruhiko terlihat kikuk saat Kiyomi mengajaknya berfoto bersama. Kiyomi yang tidak bisa diam memanggil Hasumi, dan Souji dengan teriakan ceria sambil merengek ingin ikut dalam foto. Naruhiko tampak tertarik dengan kekuatan listrik milik Souji, sementara Souji hanya mengamati mereka semua dan mulai sadar kalau ternyata orang-orang di sekitarnya memang medium sejati. Souji menghampiri Kukuru dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya dari situasi sebelumnya. Kukuru menanggapinya santai, menyalahkan Kukubata yang membuat situasi berantakan. Souji merasa lega karena semuanya berakhir tanpa cedera, tapi tetap belum bisa menerima bantuan Kukuru sepenuhnya. Kukuru hanya tertawa kecil, menganggap Souji terlalu keras kepala untuk mengakui sesuatu yang seharusnya sederhana. Kukuru menatap Souji dengan tajam dan menyinggung tentang insiden kemarin saat Souji mengamuk hingga kehabisan tenaga. Kukuru, yang dikenal membenci pengguna api, menilai Souji tidak jauh berbeda dengan pengguna listrik lain yang punya kepribadian destruktif. Kukuru mengejek bahwa Souji sebenarnya menyukai kekerasan, sedangkan Souji mati-matian membantah meski wajahnya kelihatan ragu. Kukuru menegaskan kalau pengguna listrik selalu punya sisi jahat yang suka berbuat onar.